Kita akan berbicara soal security best practice. Kira-kira apa yang direkomendasikan soal security di dalam sistem atau ekosistem blockchain? Yang pertama, ketika kita berkaitan dengan development, software development, gitu ya, entah itu protokol, entah itu smart contract, aplikasi yang client atau itu smart contract, itu teknik dan kodenya itu harus proven yang kita pakai. Pertama, crypto standarnya juga harus dipakai. Jangan sampai menggunakan atau mengembangkan teknik kriptografi sendiri, itu jadi masalah nanti. Kemudian library-nya juga cari yang memang sudah terbukti. Jadi banyak crypto library yang misalnya dikembangkan oleh Google itu bisa dipakai langsung. Jangan sampai kita menulis crypto library sendiri, itu bisa jadi masalah besar gitu ya. Sudah capek nanti jadi masalah terkait masalah keamanan. Jadi capeknya sia-sia gitu ya. Jadi crypto standarnya juga harus tepat, crypto library-nya juga harus benar milihnya. Siapa yang develop, siapa yang nulis, itu juga harus terpercaya. Misalnya Google itu kan sudah company besar, crypto library-nya dipakai oleh banyak orang. Kemudian ketika kita membuat smart contract, itu library-nya juga harus benar. Bisa pakai OpenZeppelin misalnya ya. So, OpenZeppelin itu dipakai oleh ratusan bahkan ribuan project di seluruh dunia. Atau yang lebih kecil atau lebih efisien, atau lebih tidak baik bertele-tele, itu bisa pakai Soulmate. Nah, kemudian kita harus melakukan security assessment. Jadi ada beberapa level dari security assessment yang kita bisa lakukan. Dari sistem desain. Sistem desainnya juga harus kita cek dulu. Jangan sampai nanti sistem desainnya sudah jadi masalah. Apakah desainnya nanti sudah memperhitungkan keamanan, kemudian bagian-bagian mana yang bisa diserang, gitu ya, dari mendasar dulu ya, dari komponen dasar dulu. Kemudian kalau kita mau naik lagi dari sisi protokol gitu ya. Protokol apa saja yang terkait? Misalnya dari sisi peer-to-peer, sistem peer-to-peer-nya, protokol peer-to-peer, atau protokol pertukaran data dari satu node ke node yang lain, atau protokol transfer data, protokol penyimpanan database, itu juga harus kita pikirkan secara security. Kemudian integrasi, desain integrasi dari banyak protokol tadi kan kita harus integrasikan ke dalam sebuah sistem tunggal gitu ya. Nah, itu juga harus benar-benar diperhatikan. Yang berikutnya adalah implementasi kode. Jadi setelah desain kemudian masuk ke dalam implementasi kode. Itu juga harus memperhitungkan langkah-langkah keamanan, misalnya dengan testing, kemudian dengan banyak metode lainnya gitu, fuzzing dan sebagainya, itu bisa dipakai untuk testing atau memastikan bahwa keamanannya terjamin. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita membuat sebuah sistem yang terkait dengan cryptoeconomics, ya modelnya juga harus di-assess gitu ya. Jangan sampai modelnya jebol, nanti meskipun nanti implementasi kodenya benar, cryptoeconomicsnya salah, ya sistemnya bisa compromise. Nah, pada saat mengembangkan aplikasi, entah itu nanti aplikasi client, entah itu aplikasi smart contract, itu harus berfokus pada keamanan. Kenapa? Karena tadi kita lihat bahwa di blockchain Trilema pun security jadi prioritas gitu ya. Nah, begitu juga dengan membuat smart contract misalnya, itu juga harus sangat fokus pada security. Karena nanti kita bisa mengelola dana atau nilai aset dalam jumlah ratusan juta dolar. Itu kalau security tidak jadi fokus, tidak jadi pertimbangan utama, nanti dananya bisa hilang, kemudian legitimasi dari pengembang juga bisa hilang atau terkompromis. So, teknik apa saja yang bisa dipakai? Misalnya dengan melakukan static analysis. Ini yang mudah gitu ya, menggunakan aplikasi static analyzer atau menggunakan komponen lain untuk mengecek apakah ada kode-kode yang kelihatan tidak aman. Bisa dengan melakukan static analysis. Kemudian sebenarnya tidak cukup dari penggunaan aplikasi, bisa dengan menggunakan manual review, atau ini mengandalkan kemampuan manusia dalam menganalisis keamanan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para auditor ya, yang sudah terbiasa dengan isu-isu keamanan gitu ya, familiar dengan kode-kode, kemudian melakukan analisis atau review secara manual. Kode baris demi baris itu dianalisis, dicek apakah akan menimbulkan potensi keamanan, apakah ada potensi keamanan yang terkait dari kode tersebut. Yang penting juga ada testing, security testing. Ini bisa harus dilakukan secara rigorous gitu ya, harus secara detail terhadap misalnya tipe serangan tertentu, itu juga harus dipertimbangkan. Misalnya terhadap from flash loan ya, jangan sampai sebuah smart contract atau sebuah sistem itu rentan terhadap flash loan, nanti akan bisa kehilangan dana. Kemudian ada fuzzing atau property based testing, ini bisa dipakai untuk mensupply atau mendukung security testing gitu ya, dan manual review dan security static analysis yang tadi kita lakukan. Kemudian ada pen testing atau penetration testing atau red teaming, misalnya untuk komponen DeFi-nya, komponen user interface-nya, itu bisa menggunakan pen testing. Nah, strategi dari deployment smart contract gimana? Tadi kan misalnya kodenya sudah siap nih ya, kemudian deployment-nya gimana? Jangan sampai langsung ke mainnet, nanti bisa jadi masalah, gagal nanti deployment-nya. Pertama kita membuat test suite dulu untuk kode-kode yang bisa kita running
untuk menjalankan tes. Ya, ini terkait dengan testing tadi ya, dengan menggunakan mock atau kita porting dari mainnet. Nah, itu bisa ada aplikasinya atau ada tekniknya yang kita bisa pakai. Kemudian kita bisa pakai testnet ya, ada bisa local testnet atau regression testnet atau public testnet gitu ya berikutnya. Jadi setelah local testnet lolos, kita bisa pakai public testnet. Kita bisa biarkan orang atau user bermain-main dengan kode yang kita buat gitu ya. Sebelum deployment pertama, kita bisa testing dulu di public testnet. Kita undang banyak orang untuk mengecek apakah kode kita itu aman atau tidak. Setelah beres, baru kita real deployment-nya ke mainnet. Nah, itu biasanya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi potensi kesalahan. Jangan langsung ke mainnet atau real deployment. Nanti begitu di deploy salah kan bisa kehilangan modal, kehilangan dana cukup besar biasanya. Nah, ketika sebuah smart contract atau sebuah sistem smart contract itu ada auditnya atau ada security auditnya, security audit itu kita harus pahami bahwa tidak menggaransi keamanan atau keselamatan dari sistem yang diaudit. Jadi meskipun diaudit ada laporannya, jangan sampai kita terlalu percaya pada security audit tersebut meskipun dilakukan oleh perusahaan atau pihak ketiga yang terpercaya gitu. Kenapa? Karena memang masih ada potensi celah keamanan yang belum ditangkap atau belum dideteksi oleh auditor, oleh langkah-langkah tadi. Meskipun tadi sudah rigorous gitu, yang sudah dilakukan semuanya, misalnya dengan testing, dengan manual review, dengan static analysis, semuanya lolos. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada bug lagi. Kenapa? Karena scope audit itu terlalu besar biasanya. Kemudian proses auditing itu terbatas oleh waktu, misalnya 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan gitu ya. Jadi sangat terbatas waktunya. Begitu waktunya habis, ya selesai auditingnya. Kadang-kadang memang tidak bisa terlalu detail karena memang misalnya targetnya terlalu banyak, di audit scope-nya terlalu besar. Jadi auditing tidak menjamin bahwa sistem tersebut aman 100%. Jadi sebagai seorang user, kita harus benar-benar hati-hati pada saat menggunakan sistem blockchain, apalagi yang terkait dengan dana yang cukup besar. Ya, asetnya yang disimpan terlalu besar, nanti keamanan juga bisa terkompromis. Bagaimana memanage wallet? Wallet kan sudah dibahas berkali-kali. Ya, ada cold wallet, ada hot wallet. Bukan berarti bahwa cold wallet itu lebih baik ketimbang hot wallet, karena hot wallet itu juga diperlukan pada saat misalnya kita menyediakan jasa exchange. Itu kan tidak bisa murni cold wallet, harus ada hot walletnya supaya si pengguna ini tidak terlalu lama menunggu withdrawal. Itu harus ada hot walletnya. Nah, tetapi ketika kita ingin menyimpan aset dalam waktu yang lama, jangan sampai kita simpan di hot wallet. Hot wallet dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk aplikasi desktop atau aplikasi smartphone atau apapun yang terhubung dengan internet, itu hot wallet. Nah, cold wallet itu harus tersimpan terpisah dari jaringan komputer, namanya cold wallet. Jangan sampai kita mengakses cold wallet itu terlalu sering. Jadi kalau mengakses cold wallet terlalu sering, pindahkan saja ke hot wallet. Ada juga hardware wallet atau secure enclave. Dia menggunakan chip khusus gitu yang dikembangkan memang mengutamakan keamanan atau security. Jadi dengan menggunakan secure enclave ini tidak ada akses langsung ke private key. Jadi memang relatif lebih aman karena memang yang mengutamakan keamanan. Akan tetapi memang ada masalah kalau misalnya hardware-nya rusak. Kalau hardware-nya rusak, kemudian recovery code-nya juga hilang, ya sudah selesai. Karena private key-nya kita tidak bisa akses di dalam enclave. Hardware wallet ini nanti bisa memfasilitasi kita untuk membuat digital signature gitu ya, karena ada private key-nya di dalam hardware-nya. Akan tetapi ya karena tidak bisa diakses, akan jadi masalah kalau hardware-nya rusak gitu. Jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan dari hardware wallet. Kalau kita mau manage aset yang terlalu besar, kita bisa menggunakan multi signature. Jadi ada wallet-wallet yang memang support multi signature, misalnya smart wallet atau memang sistem blockchain yang memang mendukung multi signature secara native. Itu bisa menggunakan multi signature. Atau misalnya private key-nya kita pisah-pisah gitu ya. Ada di cold wallet, juga ada di hot wallet, ada kita simpan di hardware wallet di 3 tempat yang berbeda. Itu kita bisa pakai kalau misalnya kita mau mengelola aset dalam jumlah yang besar. Itu bisa meningkatkan keamanan. Akan tetapi ya masalahnya apa? Misalnya ya tidak efisien. Kalau kita terlalu banyak melakukan transaksi, multi signature ini tidak efisien, capek nanti kita. Nah, Shamer Secret Sharing itu gimana? Nanti kalau misalnya kita mau membuat warisan gitu ya. Kemudian warisan ini hanya bisa dicairkan misalnya pada waktu tertentu atau ketika beberapa orang setuju untuk mencairkan dana. Menggunakan Shamer Secret Sharing, nanti private key-nya dipecah menjadi beberapa bagian, setiap orang akan mendapatkan bagian tertentu. Itu bisa dengan
dengan menggunakan Shamir Secret Sharing. Pada saat nanti orang-orang tersebut nanti setuju untuk mengakses aset, mereka harus bertemu, kemudian bagian-bagian tadi harus disatukan untuk mendapatkan private key, itu Shamir Secret Sharing. Kemudian ada Secure Multi-Party Computation. Ini adalah teknik kriptografi yang cukup advance gitu ya, dimana ada beberapa pihak yang akan melakukan komputasi tapi mereka tidak tahu apa yang mereka hitung gitu ya. Misalnya informasi apa sih sebenarnya mereka hitung, karena setiap pihak hanya mendapatkan sepotong informasi yang tidak lengkap. Itu Secure Multi-Party Computation. Itu bisa dipakai untuk manajemen wallet. Sekian.